性虚弱。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat-sehat aja ya kan? Gak kerasa ya, udah di penghujung tahun aja. Yang berarti besok malam udah malam pergantian tahun dong. Hayu, udah pada mau kemana nih besok malam? Dan seperti biasa, Mimin ganteng ini hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Yoho dan Wangdong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 29. Yang mana pada Solen 2 episode 29 ini menceritakan Yoho dan Wangdong yang kembali membuat semua orang tercengang karena kombo mereka berdua ini bisa mengimbangi kekuatan monster Shrek inti. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pertandingan monster Shrek yang dipimpin oleh Mas Xiaotou dan dipimpin oleh Dai Yuheng pun dimulai. Dan satu persatu pun mereka memperlihatkan roh pelindung mereka masing-masing. Di sini Gong Yang Mu pun memperlihatkan roh pelindungnya yang ternyata adalah naga pelangi. Dan meskipun roh pelindung itu berbentuk binatang, namun mempunyai tipe pendukung seperti pagoda cahaya jibau yang mempunyai 7 efek pendukung. Melihat kecantikan naga pelangi itu, di sini Wangdong tak mau kalah dan langsung memamerkan Dewi kupu-kupu cahayanya. Yang mana hal tersebut membuat Gong Yang Mu dan Sisi terkesima dibuatnya. Sementara Yoho di sini dia memperlihatkan 2 cincin rohnya, yang mana di sini dia membuat 2 cincin rohnya berwarna putih. Dan tentu saja hal itu membuat Gong Yang Mu kaget karena bisa-bisanya Akademi Shrek menerima murid yang hanya mempunyai 2 cincin roh berusia 10 tahun saja. Namun karena melihat bahwa Yoho ini dipilih oleh Mas Xiaotou, maka Gong Yang Mu ini pun harus menghargai keputusannya. Tak lama kemudian di sini Gong Yang Mu ini dikejutkan setelah Yoho membagikan deteksi rohnya kepada timnya. Dan hal itulah yang menjadi alasan Mas Xiaotou memilih Yoho untuk masuk ke dalam timnya. Dengan cepat pun mereka semua ini langsung memulainya. Dan dengan cepat Gong Yang Mu ini mengeluarkan teknik warna orange untuk disalurkan kepada timnya. Yang mana di sini Yoho merasakan karena efek dukungan tersebut membuat kekuatannya meningkat 50%. Dan Bebe juga mengakui jika efek dukungan tersebut sebanding dengan dukungan cahaya pagoda jibau. Sedangkan Mas Xiaotou sangat pede karena selama ada Gong Yang Mu ini, maka kekuatan seluruh tim bisa meningkat setidaknya 30%. Sementara itu dari pihak lawan, Ling Luochen langsung mengeluarkan roh pelindungnya yang ternyata beratribut es yang langka dan kemampuannya adalah kontrol es. Dan hal itu pun membuat tim Xiaotou harus menahan serangan es dari Ling Luochen ini. Melihat itu, Xiaotou pun meminta Yoho untuk mengeluarkan juga atribut es demi menekan Luochen ini. Namun Yoho tak yakin jika dirinya yang hanya guru roh akan mampu menahan raja roh seperti Luochen itu. Yoho pun terlihat kebingungan dengan pilihan sulit tersebut, namun Yoho akhirnya mengeluarkan roh pelindung kaisar esnya yang sangat kuat. Namun di sini Luochen ini meremehkan es Yoho ini karena menganggap atribut es Yoho ini hanyalah es biasa. Di sini seketika semua orang terkejut, bahkan tetua Xuanlu. Karena atribut es Yoho ini dengan mudah membekukan Luochen ini, bahkan membuatnya langsung tak bisa bergerak. Bahkan Mas Xiaotou terkejut karena yang keluar adalah monster roh berusia 100.000 tahun. Dan tentu saja hal itu membuat tetua Xuan turun tangan untuk menghentikan pertandingan ini sejenak demi bisa menyelamatkan Luochen. Di sini Xiaotou pun dengan nada marah bertanya kepada Yoho, apakah Yoho ini yang mengeluarkan monster roh tadi? Dan Yoho hanya menjawab, jika Mas Xiaotou tadi meminta Yoho menekan Luochen ini, maka dari itu Yoho menggunakan caranya sendiri untuk menekan Luochen tersebut. Namun Mas Xiaotou tadi meminta agar Yoho mengeluarkan serangan es tertinggi dengan kekuatan biasa saja dan bukan melakukan sesuatu semengerikan itu. Mendengar itu pun, Yoho ini langsung melepaskan Luochen ini dari kurungan esnya. Dan tak lama kemudian tetua Xuan meminta Ling Luochen untuk keluar dari kompetisi ini karena atribut es Yoho sudah menekan es Luochen ini dengan telak. Serta tak lama setelah itu tetua Xuan pun meminta yang lain untuk melanjutkan pertandingan lagi.
Menyadari timnya sudah kehilangan satu orang, Daishin Daiyuheng pun meminta yang lain menyerang pemain cadangan yang lemah, sementara Chen Zifeng harus menghadapi orang kuat di tim lawan. Dan kemudian mereka akan bersama-sama menghabisi tim cadangan lawan yang tersisa. Di sini Yohou dikejutkan setelah melihat Hausuan yang sedang bertransformasi. Dan di sini Xiaotou memberitahu jika roh pelindung Hausuan ini adalah kera penghancur langit, yang mana gelombang suaranya memiliki efek pendukung dan juga kontrol. Namun lagi-lagi di sini Gong Yang Mo ini mengeluarkan cahaya orange-nya untuk segera memberi dukungan kekuatan kepada timnya. Setelah itu di sini Bebe dan Wang Dong ini melihat kecepatan dari Sisi, yang mana Wang Dong sangat terkejut karena hal itu. Karena seorang Daiyuheng saja sampai kewalahan menghadapi kecepatan roh bayangan dari Sisi ini. Bahkan Yohou mengakui jika pantas saja Sisi ini bisa masuk menjadi anggota inti Monster Strike, karena dengan menggunakan deteksi spiritualnya saja Yohou masih tak bisa menemukan posisi asli Sisi yang sangat cepat tersebut. Di sini pun Wang Dong ini menghadapi Xiao Xiao, sementara Xiaotou langsung mengurung Chen Zifeng dengan apinya. Saat Bebe mulai menyerang Jiang Nan pun, di sini Susansi langsung turun tangan dan menggunakan perisai kura-kuranya untuk menahannya. Dan hal itu membuat Gong Yang Mo terkejut melihat pertahanan sekuat itu, apalagi ini adalah roh pelindung kura-kura yang bermutasi. Mendengar itu pun Bebe tak diam saja dan langsung mengeluarkan kemarahan guntur untuk mengalahkan pertahanan Susansi ini. Melihat itu, di sini Hausuan langsung mengeluarkan atribut penekan untuk dia serangkan ke arah tim Xiaotou, yang mana hal tersebut membuat tim Daiyuheng berbalik menyerang tim Xiaotou. Dan melihat Jiang Nan yang menyerang, di sini Sisi ini merasakan bahwa serangan itu persis seperti milik Xiaowu, anggota dari Monster Strike generasi pertama. Dan bahkan di sini tim Daiyuheng lah yang berbalik mendominasi. Merasakan dukungan dari Gong Yang Mo ini mulai melemah, di sini Yohou dan Wang Dong langsung turun tangan menghadapi Yoheng. Bahkan ditambah dengan tembakan meriam dari alat roh milik Caitau. Namun di sini Daiyuheng ini masih mampu untuk menahan mereka. Sementara Caitau terkejut karena Gong Yang Mo dan Hausuan adalah dua orang tipe kontrol dari tim inti, namun semuanya tak ada yang menganggur sedikit pun. Bahkan di sini dengan kekuatan roh pelindung harimau putihnya, Daiyuheng ini langsung melempar 3 orang ini. Kemudian Daiyuheng pun meminta Zifeng bekerja sama untuk mengalahkan Xiaotou terlebih dulu, karena Xiaotou inilah yang terkuat di dalam tim lawan. Dan melihat Xiaotou sedang ditahan, Zifeng pun langsung mengeluarkan teknik keduanya. Yohou pun merasakan jika kekuatan dari pelepasan pedang Zifeng ini begitu menakutkan. Dan Xiaotou memberitahu jika roh pelindung Zifeng ini adalah pedang pengejar jiwa, yaitu roh pelindung berbentuk senjata yang kuat dengan serangan penghancur yang luar biasa. Dan terlihat di sini Mas Xiaotou ini harus menghadapi Daiyuheng dan Chen Zifeng ini sendirian. Melihat itu di sini Bebe teringat taktik yang diarahkan oleh Xiaotou sebelumnya, bahwa Bebe dan Sisi harus dengan cepat menghabisi Chen Zifeng ini. Maka dari itu di sini mereka berdua pun langsung menjalankan taktik tersebut dan bersatu menyerang Chen Zifeng. Melihat itu di sini Yohou dan Wang Dong memutuskan untuk membantu Xiaotou dan langsung menggunakan Haodong powernya, dan Wang Dong pun langsung menyerangkan cahaya Dewi kupu-kupunya ke arah Yoheng. Namun dengan cepat Jiang Nan pun menyerang dari belakang, sementara Susansi ini melindungi Yoheng menggunakan tamengnya, dan mereka ini berusaha mengalahkan Yohou dan Wang Dong dulu. Saat Zifeng sibuk menghadapi Bebe dan Sisi, di sini Xiao Xiao muncul membantu Zifeng dan langsung menyerangkan tungkunya. Sedangkan Caitau sedang sibuk menghadapi Hausuan yang terlihat sangat besar ini. Namun Caitau sudah mempersiapkan alat lain untuk membuat ledakan agar menghasilkan asap yang tebal. Melihat kerja bagus Caitau ini, di sini Xiaotou ini langsung naik untuk mengeluarkan serangan kemenangan, ditambah dengan tembakan naga milik Gong Yang Mo. Dan meskipun diselimuti asap tebal, namun karena deteksi spiritual dari Yohou membuat Xiaotou bisa melihat semua lawan. Dan di sini Mas Xiaotou berniat memperlihatkan kekuatannya agar Daiyuheng mau menerima Xiaotou menjadi kapten dari Monster Strike untuk menggantikan Daiyuheng ini. Dengan cepat pun Xiaotou mengeluarkan teknik hujan meteorfonik. Namun di sini dengan sikap Susansi pun menahan serangan tersebut, begitupun dengan Hausuan.
Namun di sini Dayoheng terkejut karena sekarang kemampuan kontrol Xiaotou ini semakin sempurna, yang mana jelas saja kemampuan ini sudah di atas kekuatan seorang kaisar roh. Apalagi ditambah dengan bantuan teknik roh kelima dari Gong Yang Mu ini, membuat teknik roh ke-6 Xiaotou ini meningkat 2 kali lipat. Bahkan ditambah dengan teknik berbagi deteksi roh dari Yu Hao ini. Yang mana hal tersebut membuat Tetua Xuan khawatir beberapa anak tak akan kuat menghadapi itu. Dan karena hal itulah, di sini Tetua Xuan membawa Susansi, Jiangnan, dan Xiao Xiao untuk keluar dari pertandingan ini. Di sini Jiangnan pun terlihat ngambek melihat Susansi yang mencoba membantu menahan serangan meteor dari Xiaotou tadi. Namun di sini Susansi hanya menjawab jika dirinya mengkhawatirkan keselamatan Jiangnan ini. Apalagi atribut dari Susansi ini adalah air, yang mana dia tak akan terluka parah jika terkena serangan api fonik itu. Namun kemudian di sini terlihat kekuatan dari Ma Xiaotou ini turun drastis setelah barusan dirinya mengeluarkan teknik roh berusia 10.000 tahun tadi. Sementara terlihat kondisi Hao dan Wang Dong sekarang sudah semakin membaik. Melihat Xiaotou yang sudah kelelahan, Dayoheng pun yakin jika dirinya pasti akan memenangkan pertandingan itu meskipun sekarang kondisinya adalah 3 melawan 7. Dan meskipun sekarang adalah 7 melawan 3, namun Tetua Xuan tak akan meremehkan mereka karena 3 orang dari tim Yoheng ini semuanya adalah monster Shrek inti. Sementara Dayoheng berniat mengalahkan Ma Xiaotou dulu untuk memenangkan pertandingan ini. Dan di sini dia mengeluarkan teknik transformasi Fajar Harimau Putih dan transformasi Iblis Harimau Putih. Yu Hao yang melihat jika Harimau Putih ini mengeluarkan 3 tekniknya bersamaan, sadar jika kekuatan ini sangatlah menakutkan. Dan merasakan momentumnya yang semakin meningkat, Yu Hao baru sadar jika Dai Hua Bin tak ada apa-apanya dengan Dayoheng ini. Dan di sini Dayoheng ini terlihat langsung menyerang Ma Xiaotou ini. Melihat itu dengan cepat, Yu Hao dan Wang Dong ini pun langsung berusaha menyatukan roh pelindung mereka. Sementara Xiaotou meminta Caito untuk menyerang dari kedua sisi untuk mengulur waktu sampai Yu Hao dan Wang Dong ini berhasil menggabungkan roh pelindung mereka. Mendengar itu pun, Caito ini langsung mengeluarkan meriam roh tingkat 4 untuk menyerang dari belakang. Namun lagi-lagi, Hao Xuan ini menahan serangan Caito tersebut. Melihat itu, Xiaotou ini mencoba menyerang menggunakan teknik awan panah foniknya. Dengan cepat Si Feng pun berusaha membantu Yoheng, namun Sisi langsung menahannya. Di sini tak lama kemudian penggabungan roh pelindung Yu Hao dan Wang Dong ini pun selesai. Dan dengan cepat pun mereka ini langsung mengeluarkan teknik jalan emasnya. Di sini Hao Xuan kembali berusaha melindungi Dayoheng, namun besarnya kekuatan jalan emas ini mampu langsung menembus pertahanan Hao Xuan ini. Bahkan di sini teknik jalan emas tersebut juga langsung mengenai tubuh dari Dayoheng. Yang mana hal tersebut membuat tubuh Dayoheng dan Hao Xuan ini langsung membeku setelah terkena teknik tadi. Di sini hanyalah tersisa Chen Jifeng dari tim lawan, dan dengan cepat pun ke-7 orang dari tim Xiaotou langsung mengelilingnya. Setelah itu Xiaotou ini meminta Chen Jifeng untuk menyerah karena kedua temannya itu sudah membeku. Dan tentu saja hal itu membuat Chen Jifeng menyerah, yang mana pada pertandingan kali ini tim Xiaotou inilah yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah itu di sini Gong Yang Mo yang awalnya meremehkan Yu Hao kini berbalik memujinya. Bahkan di sini Ma Xiaotou berkata jika Caito yang berasal dari Departemen Pembimbing Roh pun ternyata tak mengecewakannya. Sementara Gong Yang Mo mengakui jika berkat deteksi spiritual dari Yu Hao ini membuatnya bisa menemukan peluang terbaik untuk mengambil tindakan. Bahkan Sisi tak menyangka karena Yu Hao dan Wang Dong yang baru menjadi siswa tahun kedua ini sudah mempunyai teknik fusi roh yang sekuat itu. Tak lama kemudian di sini Tetua Xuan datang dan berkata jika pada pertarungan kedua masih menggunakan format yang sama maka itu tak akan menarik. Maka dari itu di sini Tetua Xuan ini meminta Yahua Xuan dan Jiangnan bertukar dengan Wang Dong dan Yu Hao. Mendengar keputusan itu, di sini Ma Xiaotou terlihat protes, apalagi butuh usaha banyak agar mereka bisa sekompak ini. Sementara Dayoheng belum mau mengakui kekalahannya karena mereka masih tersisa 3 anggota inti.
Namun Tetua Xuan memberitahu jika pada pertandingan barusan, tim Xiaotou yang hanya mempunyai 3 anggota inti mampu mengalahkan tim Yuheng yang mempunyai 4 anggota inti. Maka dari itu Tetua Xuan menukar mereka untuk pertandingan selanjutnya. Melihat Yoho yang barusan sangat bersinar di tim lawan, di sini Yoheng pun meminta Yoho agar tak sungkan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun tetap saja di sini masih ada dendam di hati Yoho setelah teringat jika Dai Yoheng ini adalah saudara tirinya. Di sini Yoho pun melihat jika dalam timnya ada Lao Chen sang tipe kontrol dan tipe pertahanan satu-satunya hanya Susanji, sedangkan Dai Yoheng dan Zifeng menjadi penyerang depan. Namun Yoho agak tenang karena dia dan Wang Dong sudah lama menjadi satu tim bersama Xiao Xiao dan sudah memiliki pemahaman satu sama lain. Dan meskipun tim Yoho secara kekuatan roh tak sekuat tim dari Xiao Tao, namun kemampuan mereka sekarang lebih seimbang. Meskipun tim Xiao Tao sekarang mempunyai 4 orang dengan serangan terkuat, bahkan serangan penghancur dari Cai Tao juga sangat kuat, namun sistem kontrol mereka hanya memiliki setengah formasi. Dan bagi Yoho, mereka hanya cukup mewaspadai gelombang serangan pertama dari tim lawan. Namun di sini Xiao Xiao memperingatkan jika Cai Tao ini adalah master roh tipe makanan yang juga bisa berada di posisi support. Dan tak lama kemudian pun, Tuan Xuan pun ini memulai pertandingan kedua ini. Dan pada Solen 2 episode 30 tahun depan, pertandingan kedua akan terjadi yang mana hal itu membuat Yahoo dan Wang Dong ini berhasil diakui menjadi anggota Monster Shack. Dan hal itu jelas saja membuat Dai Huaping iri karena kakaknya lebih dekat dengan Yuhao. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 29 ini. Bagaimana menurut kalian semua? Ternyata di penghujung tahun ini kita malah melihat kekuatan Yahoo yang semakin menakutkan ya. Dan bagaimana pertandingan babak kedua yang akan terjadi? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 30 tahun depan. Akhir kata, selamat bermalam mingguan dan hati-hati buat kalian semua yang mau OTW malam tahun baruan buat besok malam. Dan see you next episode.